Kalau pandangan coach tentang coach Soto gimana? Ya kita kan harus memberikan support. Itu satu ya, karena coach Hector Soto itu kan sudah membuat futsal Indonesia itu ke next level. Mungkin itu yang akhirnya jadi membedakan gitu, karena fasilitas udah lebih banyak, mereka lebih ya oke lah gitu. Ya tidak ada satupun pemain itu yang kita interview itu kan yang bilang saya mau main di Liga Champions, saya main di Eropa, kan nggak ada. Ujung-ujungnya itu adalah jadi polisi kalau nggak PNS. Serius? Karena pelatih asing kalau di klub Indonesia ini kan dia minta ini dikasih, dia minta ini dikasih. Kalau pelatih lokal ini kan dia mau minta ini kan, ya coba nanti yang ini lah. Ini kan banyak ini. Dinego ya. Dinego dulu. Tentang kondisi rumput dan juga lapangan. Ya itu pertanyaan dulu. Oh ini kan lapangan bola atau ini apa pacu kuda ini? Mansion Radio. Audio siap? Kamera siap? Kang Dika siap? Siap. Semua siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Lorong waktu. Kita pindah negara. Pindah kemana? Ya kemana terserah dah. Terserah lu mau pindah kemana, bebas gua mah. Kita balik lagi bersama saya Yusril Fariza dan juga Randika Jamil Ya. di Mansion Radio, sebuah podcast yang lagi konsisten untuk menyaingi podcast olahraga di Indonesia. Ya, kenapa harus ada tulisannya lagi konsisten? Lagi konsisten, kita pernah absen aja, woi. Kita nggak pernah absen, kita selalu menyapa sobat Mansion yang ada di rumah. Betul. Jadi di bulan puasa ini orang lain pada santai-santai, kita terus gas untuk menaikkan viewers kita. Yes, yang sebenarnya di situ-situ aja, tapi kita tetap apresiasi. Betul dong. Terima kasih sudah mengapresiasi kita. Yang sudah ada teman Mansion Mania semua, jangan lupa buat like, subscribe, share dan juga komen yang baik-baik aja lagi bulan puasa ya. Bener. Emang Santai ada aja. komen yang nggak baik-baik aja, Kang? Banyak. Oh banyak. Oke, kalau gitu banyak. Kalau masih banyak oke. Sekarang memang justru aku tidak melihat komen-komennya. Oh iya. Iya, karena kan memang lagi fokus melihat huruf-huruf hijaiyah yang ada di Al-Quran kan. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Le. Gimana nih Kang? So far puasa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ana sekarang udah lancar berpuasa. Nah, itu aja ya. Maaf, tadi kelepasan. Kalau cuma ditanya puasa kan tinggal klak aja, biasa aja. Alhamdulillah lancar gitu. Alhamdulillah lancar. Kayak seolah-olah pengen banget dikira puasa. Ya memang puasa. Lah ya makanya biasa aja. Alhamdulillah gitu aja. Coba tanya lagi. Gimana Kang? Zakat yang dikeluarkan tahun ini? Jangan berubah dong pertanyaan lu. Oh, enggak. Pertanyaan lu kan tadi puasa. Gimana Kang puasa? Oh, butuh suntikan dana. Terima kasih Mas. Iya, terima kasih ke Pak Purbaya. Dan ke mahasiswa LPDP. Lanjut aja. Jangan gitu. Ya kita bakalan satset semuanya ya. Terus kita bakal, karena kita akan mengusahakan paspor kuat. Aljazair. Paspor kuat. Paspor kita sebenarnya kuat. Orang buat simpen di tembok sama gua. Iya. Paspor gua kita kan, kita ke Azerbaijan nggak pakai paspor. nggak pakai password. Nggak pakai visa. Kita ke Malaysia nggak pakai visa. Nggak semua orang ke Malaysia tuh nggak pakai visa loh. Semua kok. Semua ternyata. Nah pokoknya di bulan puasa ini kita ya selain meningkatkan iman dan takwa kita, Amin. Kita juga pengennya meningkatkan views kita. Amin. Kan? Betul Ya dong. jangan lupa juga kalau misalnya lagi nonton mention kita, itu nggak apa-apa. Boleh di dong. @infodepok 24 jam dan juga siapa Kang kamu? @bmkg. BMKG. Nah itu dia. Itu adalah akun kita berdua, second account. Second account saya. Second account Ya, saya yang paling sering bilang, wah cuaca buruk nih Jakarta. Nah itu dia. dia. Kalau aku @infodepok 24 jam biasanya kehilangan helm. Mudah banget. Nah ini walaupun kita tagnya puasa Kang ya. Betul. Tapi tidak menjadi penghalang buat kita untuk memberikan totalitas
Bagi-bagi tetap kita Yes. alhamdulillah Yes. berbagi untuk Mansion Mania semua yang Yes. ingin ngedapetin Nintendo Switch atau enggak juga PS5 silakan. Follow aja langsung Mansion Sport FC. Mansion Sport Ya, FC ya. betul. Di situ ada caranya. Ya. Silakan nanti setiap bulan akan kita undi. Barangkali kamu beruntung, maka kamu akan mendapatkan PS5 atau Nintendo Switch. Betul. Atau Juga kalau misalnya kamu pingin uang cash, lebaran, silahkan. silahkan. Kita bisa mengcashkan Yes. PS5 Anda. bisa mengkaskan daripada dapat PS5, tapi sekali main listrik jepret. Buat apa? Ya kan? Ya kan? Pak, main PS5, Ya. tapi gambarnya burem. Nah. Karena TV-nya nggak HD. Nah, atau Mendingan main Nintendo Switch. Nintendo Switch. Tapi setiap ngecas Ya. nyetrum. Nah, itu kan listrik gak stabil. Listrik gak stabil. Itu konslet namanya. Iya. Blow on. Oh iya. Gimana Oke, oke. sih? Itu mau konslet namanya kalau misalnya sih kesetrum. Oke. Dan juga kita pengen ngasih tahu buat ACCI, Asosiasi Clipper Indonesia, silakan. Southeast Kalau- Asia juga. Ya betul. SEA. Betul, ACCSEA, Asosiasi Clipper Southeast Asia. Silakan kalau ingin mengklip kita boleh, karena kita akan mencari 2 orang pengklipper yang paling banyak viewsnya, yang boleh motong-motongin terserah dan akan mendapatkan masing-masing 500.000. Yes. 1 juta ya, 1 juta untuk tiap episodenya. 1 juta untuk setiap episodenya. Betul. Nah, ini hari ini Nat masuk gak? Nggak tahu, lagi nangis kayaknya di pantry. Oh, Chelsea imbang lagi 1-1. Oh. Peringkat 5 lagi. Oh. Padahal tadi udah 4 loh kan. Ya. Tadi udah 4. Tadinya udah 4. Tadi udah mantatin MU. Oh, iya. Terus ketendang Cuman kan lagi. mantatin raja kan nggak baik memang. Emang Iya, Kak. itu. saya selalu ada di perseteruan Liga Inggris ini. Aku nggak bawa air nih buat kalian. Nggak apa-apa, hari ini. nggak apa-apa, nggak Lagi apa-apa. puasa ya. Iya. Gimana puasanya lancar nggak? Hari ke berapa Alhamdulillah. sih nih? Hari ke 7. tergantung siapa. Kamu nanya ke siapa nih? Kalau ke dia beda sama ke gua. Ayo, ke siapa? Ya jadi deh ya. Loh. Aku salah nggak ngerti soalnya Kak. Karena dia lebih duluan. Lebih duluan. Oh ya, berarti Kakak udah puasa hari ke. Ini hari ke-8. Ya, Oh ya. gua ke-7. Lancar. Alhamdulillah. Walaupun agak meriang-meriang ya ini Iya, ya. benar. Ya. Ini Tapi iya loh. lemes. Aduh, lemes. Aku juga nggak enak badan padahal aku nggak puasa. Dikecapin aja kalau nggak enak. Asik. Kasih kucing aja kalau nggak enak. Asik. Nungguin ya? Gak ada. Enggak, bentar. Lu kenapa nggak enak badan padahal kan lu nggak puasa? Gak tahu. Kayaknya belakangan ini tuh kayak udaranya lagi gak bersahabat terus kayak gampang kena sakit gitu. Oh, iya. Iya, emang lagi ada COVID lagi kan. Enggak. Ini konspirasi ya? Apa? Adanya super flu. Super flu. flu. Ya kan? Dia masih temenan sama supermarket. Nah. Siapa yang super Indo ya? Nah. Asik banget deh ini. Emang ada super flu, Kang? Ada bener. Bohong, itu konspirasi. Tapi aku tuh sakit bisa tiap bulan loh. Hampir Oh, tiap emang bulan. Serius. rutin. Iya aneh banget. Berarti iya. elunya kurang ini imun. Imunnya ya. Imun tuh bisa dibangun dari rasa senang, dari bahagia. Seneng-seneng aja loh. Masa? Imun aku. Iya tapi kayak imun ya. Iya, Imun imun tuh tuh. bisa dibangun dari melempas. Iman. Maksud lo iman gua kurang ya? Ngajar lo. Imun. Kan nggak bisa didebat kalau itu. Ya imun lu kan misalnya kalau misalnya imunnya kurang bisa ditambah dari wortel, bisa dari toge gitu, bisa. Imun kan kurang. Kalau imunnya kurang berarti nggak bisa bikin kan? Ya, dan imun itu ada singkatnya. I adalah Ikatan. M Manusia. mahasiswa. U universitas. Gak kompak nih. Gak kompak. Yang satu satu manusia. Gue sih lebih general ya, manusia. Enggak, ikatan manusia, berarti semuanya dong. I ikatan. manusia. U Untuk Usia. untuk N nanti. ikatan manusia Ya untuk untuk nanti. Iya. Ini jangka panjang Betul, ya. namanya Iya. imun itu dia. Iya benar-benar Itu juga. imun. Ya ntar aku hubungin ikatan manusia. untuk nanti. Tapi kalau sekarang untuk membangun imun kita, Yes. video mana? Imun udah disiapin ini. Apa? Bus imun. 3 jam kita akan memutarkan golnya Sesko. Gak penting. Hah? 3 jam akan kita memutarkan golnya Kunya.
Kita nonton dulu ini untuk booster ibu buat Ya, betul. para penonton juga ya. Wah, Ini- bola ini. Yo Ada klinik-klinik apa nih? Ini Itu. sih. Enggak. Kan yang dipelorotin celananya, kok yang ditunduk dada. Lucu bener. Bagus. Tapi ini kan katanya suka ada mitos. Iya, Apa tuh? klinik-klinik. Dicek-cekin tuh. Ngok. Tahu ada mitos ini nggak? Gawang lawan disiram air kencing. Iya. Ya kan ada, biar nggak kegolan. Biar gampang golnya. Ya, gampang golinnya. Terus ini anduk kiper. Anduk kiper. Nah, itu biasanya juga harus dijaga. Kan kemarin waktu Maroko lawan mana itu Piala Afrika? Iya. Kan itu ada satu yang bawain anduknya kan, kipernya cadangannya. Kiper cadangannya, iya. Kiper cadangannya bawain anduknya. Bawain anduk. Jadi tim lawan itu ngerasa kayak wah di sini nih Di kliniknya anduknya nih. nih. Iya di anduk Di yang anduknya. buat ngelap bolanya nih. Iya. Mau Akhirnya diambil. Mau diambil. Terus dijagain sama Terus si dijagain, cadangannya. beneran dijagain. Iya. Jangan. Karena anduknya anduk Hotel Hilton. Wah iya. Dan pemainnya itu petugasnya. Petugasnya. Petugas Hilton. Ya tapi itu beneran kemarin Piala Afrika. Banyak sih katanya percaya-percaya gitu. Iya, kan? Negara-negara Afrika masih percaya. Masih kan, makanya memangnya namanya kepercayaan. Betul. Wes. Wes. Marcus Apa Rashford tuh? 2042. Yes, keren Bo, bo, banget bo, bo, nih. bo, bo. Lihat, Dwight York 2030 Wow. lihat nih. 19 nomornya. Aku ada kategori yang pantas sih, tapi kayaknya nggak layak tayang. Enggak lah. Bisa disensor loh. Bisa disensor, tapi aku nggak percaya sama orang-orang ini. Kapten bro. Kapten. Itu kapten loh Lo dia. jangan semena-mena lo, ini Patrick Vieira lo dia. Asik. Aduh. Lawannya Arsenal tuh. Bet. Ah capek. Capek set. Ngoper tek oper set. Ah keluar deh. Buset, Capek lagi itu- ah. Capek. Itu beras nggak dikunyah sama dia tuh nasi ditelen langsung. Parah banget. Orang masa langsung makan beras. Beras. Ada namanya nasi loh berubah. Kayak orang nggak punya lambung. Iya. Nah, ini Kayak dia dari lagi. tenggorokan langsung inilah. Ini yang tadi nih video yang tadi nih Mas ini. Handsball dong. Handsball dong itu. Ayo. Ayo belum bulan puasa nggak boleh nggak boleh bohong. Dia apa sih posisinya? Masa gitu? Kenapa dia mau Dia lagi jadi pagar hidup. Pagar hidup. Tapi terlalu hidup Tapi ya. iya terlalu hidup tangannya sampai mau nge-save. Dia Refleks. lupa. Oh dia Iya. biasanya posisinya kiper juga kali. Oh. Oh, dia tadi Double kiper. Kurang yang itu, kurang. Yang itu kurang. Ya, yang lain ya. Yang lain Next. El. Wis. Nah ini. Kontrol bola nih. Bagus ini. kontrolnya. Bisa pakai sepatu hak, Bro. Ini dari Masuk tuh. iklan dari Good Ponsel. Nice. Good ponsel Mandarin. Ponsel Mandarin. Good ponsel Ngacak. Changwei. Emang main, Bener juga. iya sih emang bagus sih. Bagus. Cakep. Pakai hak Pakai loh dia, heels loh, iya pakai loh. stiletto loh. Itu stiletto bener ya kalau yang kayak Stiletto. gitu? Iya bisa termasuk stiletto Ya karena kan? runcing Runcing. belakangnya. Tuh. Sendal stiletto. Apa nih? Kita, woi. Dilanjut lagi. Ada anjing melolong. Itu rasanya seperti mati lampu Asik. itu sayang. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu. Au. Itu lumayan kita nambah ketawa-ketawa kan. Lumayan. Menambah ya. imun betul. Tapi menambah memang semangat. kita ngeset untuk ketawanya jangan terlalu ngakak. Kenapa, Kak? Karena kalau ngakak kita haus ya. Iya, Kita benar-benar. Benar ngeset juga. ya Aku kan. kan nggak El? bawain air kan. Iya, Aku udah. bawa video aja. Iya, Mana nggak ada air. Karena Mana ngapain lihat-lihat jam kan Ya? masih lama. Iya, enggak maksudnya sambil lihat-lihat jam oh ya masih ada 2 episode lagi di sini kan. Iya, masih ada 2 episode. Iya, lagi ya. harus simpan energi Simpan ya. energi. Iya. Dimaklumin. Saya Oke. Berarti aja. bintang tamu kita kali ini ada kaitannya sama Bola tadi yang jatuh. Bukan. Bukan. Kesehatan reproduksi. Oh, Kesehatan reproduksi. Berarti- Oh, karena ada iya. Iya. barengan sama naik El Tobing gitu ya. Iya. Ada lah pokoknya. Bola hubungannya dengan Hubungannya bola ya. sama bola. Bola ini Ya. kita banget ini. Aku panggil dulu ya. Ya. Silakan. Nih, ada hubungannya sama bola lagi. Oh, Cannavaro. Kuagrilela. Quagliarella.
Oh iya. Coach, selamat datang. Selamat datang, Coach. Selamat datang, Coach. Selamat datang. Silakan duduk. Silakan duduk. Coach, apa kabar? Baik. Perjalanan ke sini lancar? Lancar. Alhamdulillah. Emang dekat-dekat sini juga ya? Dekat ya di Tangerang juga. Oh, di Tangerang juga. Ini tuh masuk Tangerang ya, Kang? Iya, mepet. Udah mepet. Mepet, udah almost Tangerang. Iya, betul. Sebelah sedikit Jakarta Barat. Iya, betul. Mepet. Dekat. Sehat ya, Coach? Alhamdulillah. Ini kalau lagi bulan puasa kayak gini, kegiatan tuh apa, Coach? Kegiatannya ya saya kan punya program latihan ya, latihannya jadi tetap jalan. Tapi mungkin di minggu pertama kan kita kasih libur dulu. Masih belum. Ya, belum. karena mayoritas kan menjalani Puasa. puasa. Iya. Kalau porsi latihan ketika puasa sama di luar puasa dibedain nggak, Coach? Beda, itu pasti beda. Apa kita yang kan biasanya kita beda? harus jaga intensitasnya ya, karena kan yang jelas kan anak-anak kan dalam kondisi puasa, jadi kan mereka tidak bisa dipaksa ya. Iya. Tapi kan olahraga juga penting walaupun di bulan puasanya. Iya. Jadi kita harus tetap jaga intensitasnya. Ya biasa latihannya kan sebelum kalau di luar bulan puasa kan mulai kan jam 4. Tapi sekarang kan kita mepet sedikit ke waktu maghrib supaya jam 5, jam setengah 6 itu mulai. Jadi ada sekitar 40-45 menit pelatihannya. Jadi kalau misalnya gitu ada yang suka disuruh latihan, ayo. Lapar. Enggak ada. Ya kalau miniku nggak usah datang. Oh iya. Ya kalau sudah di arena perang ya masa Iya. ya kan? Dan coach udah nyiapin cambuk. Kalau misalnya ada dari mereka yang Ya. Soalnya yang datang puasa tapi coach nggak puasa. oh iya. Jadi coach tidak ada masalah. Iya, nggak Tidak ada masalah. Ayo nggak ada alasan. Dalam hati enak. Iya. Ya kalau minum kan sembunyi-sembunyi. Iya. Itu Tetap aja. tetap Itu ini aja, ya. menghormati. Menghormati. Nih mumpung ada Coach Fabio di sini juga ya. Iya. Kita mendingan ngobrol-ngobrol soal ini. Kita soal sepak bola dulu lah, Coach. Ya. Boleh lah ya. Secara teknis lah ya. Teknik-teknik dasar supaya Mention Mania ini jadi tahu juga. Betul. Sebenarnya teknik paling mendasar dari sebuah sepak bola itu apa? Ya pasti kontrol bola dan passingnya ya. Kontrol passing. Ya itu dulu. Karena kalau memang kontrol bola dan passingnya tidak lancar, kita juga nggak bisa ke next stepnya. Kita kan nggak bisa bicarakan soal taktikal atau positioningnya. Itu kan memang dasarnya. Jadi dia bisa kontrol bola, dia bisa passing. Jadi setelah itu baru kita improve yang lain. Ya. Karena kalau memang tidak bisa kontrol bola, masih ada kesulitan untuk kontrol bola dan passingnya, berarti kan sulit untuk kita kan ke positioningnya, ke taktikalnya, jadi agak sulit. Jadi Idealnya kontrol. dimulai ketika umur berapa itu coach untuk pelatihan passing dan kontrol tuh coach? Ya idealnya kalau anaknya sudah suka bola di rumah aja kan dia bisa pakai bola plastik ya biasanya kan dia sudah bisa sudah bisa menjaga keakraban dengan bola kalau suka sepak bola. Tapi kalau ini mungkin kalau di akademi atau di SSB itu kayak 6 tahun, 8 tahun itu kan sudah harus bisa sudah mulai belajar lah prosesnya kontrol bola, passingnya itu kayak keakraban dengan bola. Oh, dididik untuk mencintai sepak bola itu dari kecil. Dari kecil. Oh, Nih, kontrol sama passing tadi balik lagi tuh, coach. Kontrol tuh beneran awas kepleset. Iya makanya dari tadi nih ada dua soalnya kontrol passing, kontrol passing. Batal Saya takut- lagi nanti. Iya betul yang Bukan pertama. batal, Coach, mengurangi. Iya, jadi kontrol aman, passing belakangnya kan. Iya, jadinya susah jadinya. Iya, betul. Takutnya konsing pastrol jadinya. Iya. Takut nyasar kan? Iya, takut nyasar. Bahaya nih. Repot lagi. balik. Tapi itu kalau misalnya coach lihat ya di kontrol orang pemain-pemain di Indonesia dan di luar negeri itu perbedaannya jauh apa enggak? Ya itu kan juga kan kita harus lihat kondisi lapangan. Oh itu ngaruh ya? Ya mengaruh, sangat mengaruh. Jadi kalau memang lapangan di luar negeri itu kan kita lihat kan memang seperti karpet ya. Betul. Itu kan hijau banget. Nah, jadi beda dengan lapangan yang di ya kita tahu sendirilah. Nggak usah kita sebut nama lah. Iya, Nggak usah kita sebut. Nggak usah ya. Tapi kita sudah tahu kemana Kita arahnya sudah tahu kan. Ya. Lo awal kaget nggak itu coach? Ya pasti itu kaget pasti. Tentang kondisi rumput dan Iya. juga lapangan. Ya itu pertanyaan dulu. Oh ini kan lapangan bola atau ini pacu kuda ini? Karena ya saya nggak karena botak-botak kan banyak kan Benar. seperti seperti saya. Jadi
Itu pengaruh dalam kontrol bola itu pasti karena bola datang dalam kondisi kan nggak sempurna. Iya, Iya, betul. pantulan bola Pantulan juga bola jadi tidak merata ya. Karu-karuan. Jadinya lebih challenging Iya. untuk bisa mengontrol bola dengan baik ya. Ya, tapi biasanya kalau sudah bisa kontrol bola dalam kondisi lapangan yang kurang baik, nanti kalau dapat lapangan yang baik itu kan sudah jauh lebih lancar kan. Iya, Dia sudah melalui medannya yang begitu kacau, tapi pas dapat lapangan yang bagus, jadi dia tetap bisa gitu. Dia lebih lancar, lebih enak. Nah kalau perbedaannya bola dan futsal, apa nih coach yang paling signifikan, yang paling kelihatan? Ya banyak ya. Karena awalnya memang background aku itu kan di bola, sepak bola. Tapi tiba-tiba dapat satu kesempatan untuk belajar dan memang kontribusi di futsal. Jadi saya bilang ya oke ya coba. Tapi memang awalnya kan kaget. Kagetnya karena, gimana? Ya kagetnya begini, aku kok gaungnya kecil banget tapi pertandingan bisa 7-3, 10. Iya. Nah, karena di situ kan memang ada taktikal untuk menyampai ke kondisinya cetak gol itu kan memang jauh lebih kental daripada sepak bola. Iya. Karena intensitasnya beda, dinamika itu beda, ya ukuran, ya ada hal-hal lain lah. Sepatunya kan nggak ada poolnya, lapangan kan 40x20. Bolanya lebih kecil, lebih berat. Jadi kan banyak hal yang memang di awalnya perlu saya adaptasi. Adaptasikan diri lah untuk hal-hal seperti itu. Tapi memang kental itu taktikalnya, kental juga teknikalnya kan harus berpikir lebih cepat. Kalau di sepak bola kan masih ada waktu untuk kamu kontrol bola, lihat posisi teman, ngedelay permainan. Ya, kalau futsal sih nggak ada. Futsal memang intensitasnya tinggi. Iya, dia harus lebih cepat. Kalau main bola masih ada di zona berapa nih, zona 1, Ya, 2, 3 masih jadi ada kan tuh ya. di zona build up-nya kan masih bisa lebih santai. Terus kalau di futsal sih nggak ada. Di futsal cepat memang lebih cepat. Secara basic mungkin ke tempo aja coach ya. Temponya ya kontrol bola juga, tapi memang banyak pemain-pemain Brazil itu yang kita terkenal itu hebat, memang karir mereka itu mulai dari futsal. Oh gitu ya. Neymar, Ronaldinho, Ronaldo itu mereka memang belajar di futsal di mana keputusan itu harus lebih cepat. Decision maker itu kan harus cepat di futsal karena lawan itu kan begitu dekat. Iya. Jadi kan pada saat dia mulai di futsal dan setelah itu dia ke sepak bola, jadi kan dia sudah memiliki satu decision making-nya kan cepat. Jadi itu kan mempengaruhi itu. Apa sampai si Cantona bikin itu ya? Joga Bonito. Joga Bonito. Itu Bahasa Brazil coach. Bahasa Brazil. Oh, bahasa Brazil. Permainan indah. Permainan indah Joga Bonito. Itu. Iya. Permainan indah. Makanya tapi Joga Bonito sekarang katanya di beberapa liga dinilai disrespectful. Dinilai disrespect coach. Ya. Nah, itulah. Orang ini mau bawa sepak bola kita ini kemana coba? Orang selebrasi gol aja nggak boleh. Ya nggak boleh kan. Makanya Kan repot. kan itu kemarin beberapa mungkin ya kalau aku nggak salah ini beberapa musim yang lalu ada yang sempat kayak ini bola ke belakang gitu kan. Iya. Nah itu tuh dinilai disrespect, dapat kartu kuning tuh sekarang. Ya repot kan. Iya, Tapi kan yang ngomel-ngomel sekarang udah tersingkir juga kan. pasti. Memang Yang merah kan, yang merah tersingkir kan. wait. Udah masuk ke merah-merah nih. Ada yang langsung trigger nih masalah merah. Coach, tapi klub bola kesukaannya apa? Kalau dibilang suka, nggak ada yang ini yang favorit banget. Favorit sih nggak ada. timnas Brazil lah pasti ya. Ya itu kuning ya. Iya. Itu kuning bukan merah kan? Tapi kalau memang suka nonton, lebih tertarik untuk nonton yang biru London. Biru London. Iya. Itu pertama kali. Baru ada ini. Setelah 4 kali berturut-turut Tim kita London Tim biru. London biru. Tim West London Ham. biru. West Ham. Ungu West Ham. Aston Villa. Lebih aneh. Millwall. Queen's Park Ranger. Apa coach? Bentar, Nat pengen cepet-cepet masuk. Pengen cepet masuk. Soalnya ada temennya sekarang. Pengen cepet banget masuk, gila ngapain sih? Biasanya kita udah 4 episode berturut-turut MU mulu coach. Iya. Ini kita udah sebenarnya bukan kita tapi saya udah mulai capek Iya. karena banyak ketemu sama fans MU nih. Ya support MU itu agak rese. Memang. Agak rese. Menang 1-0 aja sudah mau ke Indomaret ganti baju pakai baju MU. Mau ke Alfa mau beli takjil pakai baju MU. Pasti. Ya, itulah manfaat menang 1-0 yang nggak di comeback 1-1 menit akhir. Itu dia.
Tapi memang kayak gitu. Coach. Namanya juga klub yang baru bisa menang sekarang kan. Iya. Baru bisa menang 6 kali. Baru bisa 6 pekan baru bagus. Dimaafkan. Ayo, jangan buka-buka Bodo Glimt ya, gua pukul ya lu. Nih, ada biru juga itu. Iya, oh iya, itu kasihan itu. Biru busuk. Itu namanya biru BBI. Ini Biru busuk Italia. ini nama timnya Bodo, mainnya tapi pinter. Iya, betul. Ini susah banget ditembusnya. Oke, kita balik lagi ngobrol soal teknik-teknik dasar aja, Coach. Kan sering banget tuh kalau kita lihat ada pemain mau ngontrol bolanya datangnya kenceng nih. Terus tiba-tiba bolanya mantulnya tinggi atau bolanya mantulnya jauh kayak kena tembok gitu. Itu sebenarnya kontrol yang benar tuh gimana sih? Apakah kakinya diangkat? Itu memang harus dilatih, Oh, caranya refleks untuk, berarti ya? caranya untuk kontrol bola di futsal dan caranya kontrol bola di sepak bola itu kan agak sedikit berbeda. Oke. Ya, karena kan ya bola bisa juga datang pantul juga, tapi kan lebih ke injak bolanya kalau futsal. Kalau untuk sepak bola kan tidak diinjak karena memang sepatunya kan pakai poolnya. Cakram. Nah, jadi kan dia memang pakai bagi kaki bagi bagian dalamnya untuk kontrol bolanya. Oh. Nah, jadi memang ada, tapi memang ini kan harus dilatih. Ya, cara kontrol bolanya cepat itu kan harus dilatih karena itu kan seperti yang kita bilang tadi kan awal. Kita kan mau bicara passing tapi kalau kontrol bola kan belum bagus berarti passing juga kan berarti agak susah. Jadi kan ini kan saling nyambung ya kontrol bola dan passing itu. Kalau kontrol bola sudah disempurnakan, passing juga kan akan lebih kemungkinan besar akurasi akan lebih bagus. Itu basic banget sih. Basic banget, Passing kontrol. Iya betul. Ada yang mau nyuksruk lagi tadi. Apaan? Nyuksruk. Berarti memang beda antara kontrol di futsal Sama di juga kontrol kan? di PS. Bukan, kontrol di futsal sama di bola. Kalau Ya kontrol di ada perbedaan, ada situasionalnya tapi ada perbedaan karena di futsal itu kalau kontrol bola diinjak bola kan bola pasti berhenti. Ya. Nah, jadi kalau bola sudah berhenti kan berarti passingnya kan bisa lebih akurat karena posisi bola kan sedang di stop ya, diberhentikan ya. Iya. Kalau di bola itu kan memang bisa kontrol bola berhenti tapi lebih baik kontrol bola kan sambil arahkan sambil kemana mengalirkan mau bolanya. dilanjutkan. Benar. Mungkin karena futsal juga lapangannya kecil. Lapangannya kecil. Sama kalau futsal mungkin karena di press. Ya, Tinggi di press begitu secara cepat pressingnya. ya, karena Kalau intensitas misalnya- beda. Ya kalau misalnya dia kontrol bolanya maju sedikit aja bolanya, Ya, itu bisa jadi di-take lawan sama bisa lawan bisa ambil. Nah ini banyak dari kita kalau main bola itu fokusnya cuma nunduk lihat bola di kaki sendiri. Iya. Oh tapi pemain pro kok. Oh iya. Pemain pro itu kok bisa tahu Gitu tuh deh. ke posisi teman di belakangnya, terus kapan sebenarnya waktu ngintip untuk posisi lawan dan kawan datang tuh gimana itu? Coach? Ya itu juga proses latihannya. Kalau awal itu kan nggak apa-apa. Saya pikir awalnya kalau kita kan untuk user development Iya. kalau dia kan kontrol bola sambil tidak melihatkan di sekitarnya nggak apa-apa karena fokusnya adalah ke kontrol bolanya dulu. Nah, tapi setelah itu kan untuk lebih cepat nanti ya dia harus memang sudah tahu bola datang, dia kontrol bola dan dia lihat sekitar. Iya. Karena kan ya itu aku bilang tadi setelah kontrol bola kan dia harus passing. Untuk passing itu kan dia harus mengetahui posisi temannya kan seperti di mana. Iya. Jadi kan dia kontrol bola, dia passing, setelah itu kan dia harus bergerak kemana. Itu kan memang dasar-dasar banget. Tapi memang kondisi di futsal itu karena futsal itu kan lapangannya lebih rata ya pasti rata. Bola datang itu kan dia sudah bisa injak bola dan dia lihat posisi-posisi teman di mana. Iya. Di sepak bola seharusnya seperti itu tapi memang harus dengan kondisi lapangan juga yang cukup bagus. Supaya bola itu kan nggak pantul kemana-mana. Coach Fabio ini udah di Indonesia ini dan udah lancar ya bahasa Indonesia ya Coach? Lama ya Coach. Masuk Sudah Indonesia lama, tahun berapa Coach? Tahun 96. 96. Oktober 96. Oh, masih ingat persis. Apa waktu itu yang memotivasi datang ke Indonesia Coach? Ya kalau khusus ke Indonesia itu kan karena memang ada pemain-pemain sebelumnya, ada pemain yang datang sebelumnya dan mereka lihat kan mereka pas pulang ke Brazil, jadi mereka sampaikan bahwa ini kan ada satu market ya baru yang buka untuk terbuka untuk kita main ya kita coba dulu karena memang di Brazil saingannya kan besar ya jadi kan banyak pemain muda Brazil itu kan pengennya go internasionalnya. Supaya memang bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga, ekonomi keluarga dan memang lagi cari kesempatan. Ya di usia 22, 23 banyak sekali pemain Brazilnya yang
parengkan ke luar negeri itu untuk bisa ekspresikan, bisa keluarkan kemampuan mereka karena di Brazil itu memang saingannya ketat dan sekalian itu kan bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga. Iya. Tapi waktu itu tahun 96 kan internet ya belum semasif sekarang lah ya kita tahu coach. Belum. Bayangan coach tentang Indonesia apakah sudah pernah datang ke sini sebelumnya terus kayaknya di sana ada marketnya atau memang kosong aja coach? Kosong. Orang di luar negeri taunya Bali. Kalau disebut Jakarta juga orang ya ibu kota namanya ya Bali. Karena itu kan istilahnya kan orang di luar itu kan secara turistik kan orang tahu Bali itu. Kalau Jakarta ibu kota Indonesia jadi Jakarta orang nggak tahu. Termasuk saya juga kan nggak tahu. Tapi kan mendarat kan di Jakarta. Wah inilah Jakarta ya itu ibu kotanya. Iya. Tapi kok nggak ada pantai. Katanya apa? Katanya ada pantai itu Bali. Katanya Bali. Kayaknya mirip-mirip Bali kok coba dari Bali. Bayangan coach itu berarti Indonesia tuh Bali. Most likely kayak Bali lah ya. Ya rata-rata karena ya orang kan tahu bukan sepak bola, tapi kan tahu olahraga surfing atau gimana karena memang ada sirkuit mundial surfing itu kan disiarkan juga di Brazil karena ada selancar juga dari Brazil. Oh gitu. Berarti coach tuh datang di awal-awal ya? Ya Liga Downhill kedua. Liga Downhill kedua. Gokil. Wow, Liga Downhill kedua. Masih downhill tuh. Ya masih downhill. Habis downhill Kansas. Iya Kansas ada di sini gede. Ya, Kansas. itu berat itu jersey-nya. Karena itu kan dijahit kan. Kansas besar. Gitu. Jadi kalau keringatan itu berat. Banget ya, gede banget loh itu. Ngeblok loh itu semua. Iya, Kansas tuh ngeblok. Coba lihat jersey Persebaya era ini Liga Kansas. Jersey aku sih ingatnya Persebaya ya. Kayaknya semuanya kan pasti pakai. Ini sponsor utama. Oh gitu ya. Iya semuanya karena itu sponsor utamanya. Downhill Kansas tuh sponsor utama. Berarti waktu itu kalau coach inget nggak datangnya sama siapa lagi pemain asing yang datang yang akhirnya bertanding? Ada Luciano Leandro, ini satu angkatan. Tuh. Ya. Iya. Segitu tuh Kang. Gede. Boom. Gede. Aku ingat. Oh iya. Cepet banget masuknya nih. Mentang-mentang. Halo coach. Tudo bem. Wah, ini sudah. Tudo bem. Português. Ela fala português. Jadi bingung. Lagi ngomongin kita itu lah. Dia tanya apa kabar? Apa kabar? Apa tadi ngomongnya? Tudo bem. Tudo bem Itu kan Tudo baik. bem. Kabar baik. Sport. Tudo bem. Beda ya. Gitu. Beda. Jadi waktu itu sama Luciano Leandro angkatan kedua Ya, berarti ya. angkatan kedua. Yang angkatan pertama kan Carlos de Melo. Jack Santiago. Itu angkatan pertama. Oh, Jack Santiago legend juga itu Iya. Iyalah. Persebaya. Ya. Berarti kalau dia itu udah berapa? Di mana? Sudah mau 30 tahun. 30 tahun Apa, bahasa Indonesianya udah Oktober. lancar. Iya. Udah hatam banget juga lah ya tentang sepak bola di Iya. Indonesia Dia kan mulai istri dari orang pemain and Indonesia. then coach. Istri orang Iya. Indonesia. Istri orang Indonesia. Oh, akhirnya mendapatkan istri orang Iya, Indonesia. karena di sana nggak laku. Enggak dong, Coach, masa di sana di sini nggak mungkin. Laku, cuman masih kalah sama Neymar. maaf perbandingan Neymar belum lahir. Iya, betul. Tapi di masih sini kalah kan sama Cafu football gitu. player, Iya, coach gitu. Iya. Berarti kalau main di Liga Indonesia udah dari ujung ke ujung kayaknya udah ya. Sudah. Jadi Padang sudah. Pernah main di Padang, pernah main di Ternate juga. Dari ujung ke ujung sudah. Dari ujung ke ujung. Paling suka di mana berarti coach dengan pengalaman itu? Paling suka ya kalau namanya kita akan cari rezeki ya. Betul. Jadi kita harus adaptasikan diri dengan Semua. budaya lokal gimana kan karena memang di Padang ya tahu sendiri kan Padang bagaimana. Ya, Terus Ternate. Ternate gimana kan dari ujung ke ujung. Iya. Ternate sekarang kan sudah jauh lebih Jauh. baik. Kan? Malut Ya United itu. dulu hiburan yang ada di Ternate ya kamu duduk di pinggir pantai aja lihat ombak-ombak itu aja nggak ada kafe kan nggak ada apapun. Kalau di Padang juga kan ya yang Padang yang nggak sulitnya cari rumah makan Padang. Oh jelas karena semuanya Karena dari situ rumah ya. Padang. itu merem dikit juga rumah makan Padang enak itu di situ. Karena memang di sana namanya rumah makan. Badannya ya. Orang Itu udah di dia. Padang katanya. Iya, jadi ya
Tapi memang kalau dibilang suka sih Jakarta sih enak ya. Paling enak, Apapun yang dicari kan pasti ada di Jakarta. Tapi kalau memang mau santai ya, kalau saya sih pribadi suka Jogja. Oh, I like Jogja. Ini dari Jogja. Dia orang Jogja. Saya walaupun MU Jogja. Suka Ya, Jogja. emang Ya, emang terus Apa kenapa? urusannya? Urusannya nggak- Jogja kan biru. Enggak ada. Bukan ya, merah. Jogja bener. Biru Jogja. Mataram itu. Tapi waktu ngerasain dari Padang ke Ternate gitu, itu secara infrastruktur kan cukup main terbatas ya coach ya? Ya terbatas. Ya stadion masih sama ya, Stadion Agus Salim itu di Padang kan masih sama. Terus di Ternate juga kan sekarang sudah bangun, sudah direnovasi ya. Betul. Stadion Kieraha kan sudah direnovasi, sudah bagus. Tapi memang dulu ya karena nggak ada hiburan di Ternate, dulu pertandingan mulai jam 3:30. Jam 1 stadion orang sudah di stadion. Udah rame ya. Karena nggak ada hiburan lain. Iya, kan. iya. Orang udah malas lihat laut setiap Jadi hari. ngumpul dari jam 1 Ya jam pagi 1 Wow. setengah 2 itu orang sudah mulai datang ke stadion untuk Hiburan nonton mereka ya udah nonton Ya, bola, bola ya. berharap timnya menang. Iya. Tapi gimana coach melihat Iya. antusiasme penikmat sepak bola di Indonesia coach? Ya itu besar ya, itu besar. Antusiasme mereka cukup besar. Ya cukup besar. Dan memang kan ya itu menurut survei kan 77% orang Indonesia kan suka bola. Ya. Ya cuma sayangnya memang masih termasuk di developmentnya kan masih banyak PR-nya untuk Betul. melahirkan pemain-pemain berkualitas. Iya. Karena tim nasional sekarang kalau kita bilang tim nasional kita tapi tim nasional itu kan boleh semua ya. Itu. Kalau dibilang tim nasional kita itu agak ini. Sedikit Walaupun mereka punya hak dong. Betul. Mereka punya hak karena memang mereka punya leluhurnya kan Indonesia. Iya. Tapi tetap Tetap yang mata biru ada, yang bule Blonde. ada, blonde ada. kalau coach sendiri ya coach, kapan akhirnya nentuin kayak saya nggak akan balik lagi ke Brazil deh, saya mau di Indonesia aja. Ya kalau balik sih kita balik ya. Oh iya, Kita balik bener untuk sih. karena masih ada keluarga di sana, kita balik. Tapi memang yang pertama kan istri orang Indonesia, terus anak-anak lahir di Indonesia, dan memang kan kita merasa ya kalau di sini kan kita kan masih bisa membantu sepak bola Indonesia atau maupun futsal Indonesia untuk berkembang, untuk lebih diketahui dunia. Jadi kan saya pikir kan aku bisa membantu, jadi aku stay di sini aja. Oh, berarti setelah perjalanan panjang menjadi seorang pemain bola, akhirnya Coach Fabio ngerasa kayak udah di Indonesia aja lah. Ya karena ngembangin. tidak semua pemain hebat bisa jadi pelatih yang hebat. Betul. That's Jadi kan true. ya kalau anugerah untuk bermain bola itu kan saya pikir banyak, termasuk Pele, kita sebut Pele, dia tidak pernah melatih klub manapun karena dia bisa main, dia nggak bisa ajarin untuk bermain. Itu kan beda. Maradona juga waktu kan dia pelatih juga kan dia nggak begitu. Xavi nggak begitu Hernandez. beres. Jadi banyak ya. Jadi Kenapa tiba-tiba nge-mention Nafis? Xavi Hernandez pemain yang bagus. Iya. Begitu melatih Barca, Jadi kita coba ya tidak semua pemain hebat bisa jadi pelatih yang hebat. Kita coba di dunia pelatihan itu ya syukurlah puji Tuhan banyak yang bisa saya orbitkan, yang bisa saya kasih masukannya untuk menjadi pemain yang lebih baik. Oh, berarti status sekarang udah WNI ya? Belum, Oh belum. Masih WNA. masih WNA. Pakai kitab berarti. Kitab ya. Oh, masih pakai Tapi ya sudah aman lah. Iya, Walaupun of course. tawaran-tawarannya sih banyak. Pasti. Karena sekarang kan menurut regulasi itu kan menguntungkan kalau menjadi warga negara Indonesia. Iya. Jadi tawaran-tawaran ada. Iya. Karena ada orang yang ingin jadi WNA. Ya, Lagi hot soalnya lagi Iya, hot. lagi rame banget ini Lagi soalnya. rame. Jadi kalau ngomongin soal zaman-zaman 90-an nih coach, yang ngebedain secara mentalitas pemain Apa, Coach? dari yang zaman waktu dulu 90-an ya, sama sekarang lah. secara Ya fundamental. cukup Beda beda ya, ya, cukup beda karena memang karena fasilitasnya, infrastrukturnya dari segi finansialnya juga itu kan tidak bisa disamakan dengan sekarang ini. Iya. Di mana sekarang ini ada pemain lokal itu yang kontrak lebih besar dari pemain asing. Itu ada. Ada. Saya juga pernah denger itu coach. Ya, Ya, jadi saya juga pernah dengar. ya, bukan berarti kan dia tidak pantas, Betul. tapi ada. Jadi kan ada perubahan ya, ada Benar. perubahan di sepak bola di tahun 90-an untuk sepak bola sekarang. Jadi memang karena infrastrukturnya memang kurang baik pada saat itu. Terus memang pemain itu kan kalau menurut saya kan
lebih baik. Kualitas individu pemain itu zaman dulu ya kita bisa sebut banyak pemain-pemain yang bagus seperti Widodo, terus ada Ansari Lubis, terus ada Kurniawan, ada Bima Sakti. Ya, jadi pemain-pemain itu memang mereka kalau saat ini bukan berarti tidak ada yang berkualitas, ada, tapi kalau menurut saya kan kualitas yang dulu kan lebih baik. Karena mereka harus berjuang lebih keras karena infrastrukturnya kurang memadai, fasilitasnya kurang masih memadai. kurang. Ya, termasuk dari mes, dari makanan, ya hal gitu kan dulu kan sangat memprihatinkan. Kalau sekarang kan sudah lebih baik. Lebih baik ya. Tapi itu nggak ngebuat jadi pemainnya lebih malas-malesan gitu yang sekarang kayak gitu nggak sih coach? Ya, saya pikir enggak ya. Apa yang membuat dia malas kan gaji sudah gede. Betul. Kenapa harus malas? Fasilitas sudah lebih bagus. Jadi Ya kan dia bisa ya dulu nggak ada namanya endorsing kan nggak ada. Nah, sekarang kan gampang dia bisa dapat mungkin uang lebih banyak di iklan-iklan daripada di gajinya sendiri. Jadi tinggal sepinter-pinter dia lah untuk memanfaatkan kan sekarang kan internetnya dan yang lain. Ya, karena kan yang sering-sering jadi obrolan adalah kayaknya pemain-pemain sekarang cukup lumayan spoiled gitu, sedikit dimanja karena mereka fasilitas sudah lebih banyak. Kalau waktu dulu mereka struggling banget dari from scratch, mereka beneran dari grassroots. Mereka harus berusaha sekuat mungkin untuk bisa sampai ke posisi yang mereka idam-idamkan gitu. Betul. Mungkin itu yang akhirnya jadi membedakan gitu, karena fasilitas udah lebih banyak, mereka lebih oke lah gitu. Ya kalau kita tanya sama dulu waktu di tim nasional, kalau kita tanya sama pemain itu kan cita-cita kamu itu di sepak bola itu kan apa? Kita kan tanya secara psikologis itu kita tanya supaya kita kan bisa mengetahui pemain itu kan punya visinya ke depan itu soal karir itu kan seperti apa. Ya tidak ada satupun pemain itu yang kita interview itu kan yang bilang saya mau main di Liga Champions, saya main di Eropa, kan nggak ada. Ujung-ujungnya itu adalah jadi polisi kalau nggak PNS. Serius? Serius kan? Gitu. Waktu dulu itu Iya. Itu aja. Di Brazil. Enggak di Di sini. Indonesia. Di Brazil kok Kalau di Brazil Ada sepak bola kan PNS. sudah jamin banget. betul. Jadi kalau di Brazil itu kalau sekali dia pakai jersey tim nasional Brazil, saya pikir aman. Udah aman, Itu banyak pintu yang akan buka. Sekali aja. Iya. Ya, walaupun dia mungkin dipanggil untuk turnamen atau kompetisi ini, tapi setelah itu dia nggak dipanggil lagi. Tapi saya pikir kan di Eropa ya mungkin bukan di Premier League, tapi kan di Liga Yunani, di Liga Turki, Belgia itu bisa Iya, dia main iya. karena dia sudah pakai seragam Brazil. jersey tim nasional Brazil. Fred gitulah ya. Fred. Fred Fred, ya. Ya. pernah walaupun beberapa kali doang. Iya. Itu nggak pantas banget kalau ngomong gitu. Nggak pantas banget. Makanya emang nggak. Oh dia main di merah itu ya? Iya. itu anak Merah. ininya Mourinho itu Iya. yang ambil dia. Iya. Yang rekrut. Sampai di Brazil itu kan ada beberapa isu-isu bahwa memang ada beberapa pemain dipanggil untuk tim nasional karena memang ada regulasi beberapa negara yang harus pemain itu untuk masuk di negara tertentu itu kan harus punya caps di tim nasional. Oke. Ya, saya pikir gini, kalau kita dulu ya seumur saya ini kalau aku pernah lihat Zico, Falcao, Socrates, aku lihat Fred main itu Sangat ini ya. remote-nya kita aja. Kita tunggu highlights besok lah. Mending lihat highlight aja. Highlight besok Nggak mau tungguin. nonton live-nya ya? Aduh. Ya karena kita sebut nama-nama tadi, waduh itu enak ya, itu termasuk Jogo Bonito. Iya. Walaupun nggak pernah juara Piala Dunia 82 itu, tapi kan tetap Secara permainan kan luar biasa. Jadi dari situ kita lihat Fred ya agak Richarlison gitu-gitu. buir. Richarlison. Iya Brazil sekarang kan nggak punya striker. Itu Iya, kan orang Coach. Gimana itu? kok bisa ya berarti yang nggak ada, Iya. emang nggak ada. Tahun 2012 sepak bola kita kan ada dualisme tuh coach. Nah, itu Iya. dia. Apa yang membuat coach berani ambil resiko jadi asisten timnas di situasi sekompleks itu waktu itu? Ya karena timnas adalah timnas ya. Mau dalam situasi apapun itu adalah dalam piramida organisasi sepak bola kan itu ada di paling atas. Paling tinggi. Jadi kalau kita dapat kesempatan untuk menjadi bagian dari timnas ya satu kebanggaan. Ya, satu dalam kehormatan kondisi apapun, Apapun. itu satu kebanggaan ya.
walaupun memang kondisi pada saat itu memang kacau ya. Iya. Dualisme, kita tidak bisa panggil pemain-pemain yang main di Liga sebelah kan. Iya. Hanya Bambang Pamungkas yang berani untuk sekalian melawan arus. Ya. Dia gabung juga di tim nasional itu. Itu memang sulit. Susah banget ya untuk mencari pemain, maksudnya Cari pemain susah karena kita kan hanya bisa panggil pemain dari LPI waktu itu. Iya. Tapi kita sudah memanggil pemain juga dari sebelah. Ya kita panggil, tapi kan Tapi ya, nggak bisa bukan ya mereka nggak mau. Karena ya itu kan ada risiko juga ya. Kita kan harus mengerti kondisi mereka. Nah, tapi Bambang Pamungkas dia berani ambil resikonya karena menurut dia ya tim nasional adalah tim nasional. Iya, ada kesulitan tersendiri nggak coach ngebangun mentalnya? Karena kan itu salah satu mungkin yang gak gampang juga ya. Justru Mental lebih gampang. Karena kita kan pada dasarnya kan kita bisa ngomong sama mereka bahwa kalau tidak ada dualisme mungkin pilihan itu bukan kalian. Oh ya. Jadi ini adalah kesempatan untuk Iya, kalian menjadi pemain tim nasional, dan di sini kan pasti namanya pemain tim nasional pasti akan dilirikkan banyak klub. Jadi kan kesejahteraan kalian itu kan bisa diangkat dengan kesempatan ini asal kalian bisa keluarkan kemampuan terbaiknya dan bisa mengharumkan nama negara. Karena itu ada kompetisi internasional juga, ada FF sama kualifikasi Piala Dunia 2014. Jadi ya kesempatan. Jadi kalau buat kita dari segi psikologis mentalnya kan ada satu peluang untuk kita kan pancing mereka untuk mereka memang oh ya ini kesempatan gitu. Kalau nggak ada dualisme mungkin nama-nama yang dipilih kan adalah nama lain bukan aku. Pasti ada opsi lain. Pasti ada opsi lain yang lebih berpengalaman, yang lebih ini ya. Jadi sekarang aku harus memang all outnya untuk tim nasional. Berarti pada saat itu adalah pilihan terbaik yang Terbaik. bisa didapatkan ya. Tidak banyak pemainnya. Iya soalnya. Kita kan juga dapat beberapa nama ya. Kalau dibilang itu layak, tidak layak. Tapi kan memang kita harus panggil karena nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain ya. Jadi ya di situ kan kita coba membuat mereka lebih baik. Karena namanya proses latihan, terus proses latihannya akhirnya kan mereka ya ada perbaikan juga. Tapi tetap kalau kita bilang tim nasional itu di Indonesia di mana ada banyak pemainnya, ya itu memang kalau tidak ada dualisme itu kan kemungkinan kecil mereka akan dipilih ya. Ya, kemungkinan kecil. Oh itu. Nah bisa diceritakan nggak coach? Kena ini itunya. Kena pencetan. Nah, momen paling berkesan saat membawa timnas bertanding di tengah suasana konflik di Palestina. Tahun berapa itu ya? 2012. 2013, 2013 lah ya, 2012, 2013 tuh. Ya, bukan FF, ini ada turnamen. Turnamen Al-Nakba. Itulah hebatnya PSSI, dari banyak negara di dunia untuk kita dikirim, dia kirim kita ke Palestina. Ke Palestina. Yang jelas-jelas lagi konflik ya. Itu jadi kayak gini. Itu hebatnya PSSI. Ayo coba dia ke Palestina. Ya. Lo katanya hebat, coba ke sana. Iya, makanya. itu banyak negara ini kan besar. Maksudnya dunia ini kan besar. Iya. Kok orang kan mau kirim kita ke Palestina? Iya. Gimana? Coach nemenin waktu itu. Iya. Ya wajahnya agak Arab-Arab begini Iya ya. sih, benar ada. Jadi aman. Masih aman. Ya, seru. Tapi kan nggak semuanya wajahnya kayak coach ada Itu dia. Arab ya. Masuk ya itulah. Tapi dari segi pengalaman kan luar biasa ya, karena mulai dari perjalanannya sampai kita masuk, kita kan ke Jordania dulu, dari Jordania kan kita Nyebrang. kita nyebrang ya. Untuk nyebrang aja kan yang jaga perbatasan kan Jelas. Israel. Iya, betul. Nah di situ paspor Brazil itu kan memang kuat. Kita usahakan paspor kuat itu. Karena pada saat kita masuk paspor Brazil dia bilang, football. Football. Oh, udah langsung tahu. Iya. Jadi yang lain karena Indonesia ini kan tidak punya hubungan diplomatik sama Israel. Iya. Jadi kan jelas untuk masuk situ kan persyaratan sulit, itu ya. kan pasti luar, walaupun tim sepak bola. Ya, jadi kan yang jaga perbatasan adalah tentara Israel. Jadi memang diperiksa semua itu untuk masuk. Memang berat, yang saya duduk minum kopi. Iya. Suasananya di mes, di apa kayak gitu gimana? Ya kita ya semua, kalau menurut saya semua aman karena kita gak ke Gaza kan jauh. Iya. Jauh dari Gaza. Ya kita ke Hamala, kita ke Jericho, kita kan dan memang udah ada peluang untuk kita kan juga kan bisa
melakukan perjalanan religi ya dia Iya, ada. perjalanan religi lah, Itu kan wisata banyak religi. kejadian-kejadian yang Iya. kita hanya baca di buku ya. Buku sejarah, benar. Ya, benar, jadi di benar, situ benar. ada kesempatannya. Jadi kalau ada pemain-pemain yang agak nakal kita coba ajak tobat di situ. Karena tempatnya momennya udah sempurna kan. Jadi Iya. kita bawa. Lihat ini. Iya coba. Nah, Makanya- langsung dikasih langsung. Terbuka lah Ya, matanya. ya moga-moga ya. Iya. Karena tempatnya udah pas banget. Tapi di situ berapa bulan coach? Nggak sampai 1 bulan sih. Kita sekitar 20 hari lah. 20 hari, 3 ya, minggu. Lumayan ya. kita ada turnamen di situ cukup baik juga, kita bisa jadi runner up di turnamennya. Iya. Dan itu kesempatan seperti yang kita bilang tadi, kalau memang tidak ada dualisme mungkin pemain-pemain itu juga kan nggak bisa kan, mereka bisa go internasional. Iya. Itulah Sama kesempatannya, timnas ya. itu kesempatannya. Oke. Nah, setelah Di wah, turnamen iya itu. sih. Setelah di turnamen itu dan juga AFF. setelah perjuangan di AFF ya, 2012. AFF 2012 itu bisa dikatakan AFF era-era gitulah ya. Ya. Apa yang lebih besar coach rasakan? Rasa bangga atau ya nyesel karena belum juara coach? Ya bangga pasti bangga ya, juara itu ya proses ya, juara itu kan kita memang kalau dari segi persiapan termasuk pemanggilan peluang-peluang untuk opsi ya untuk pilihan pemanggilan pemain. Tapi kita bisa di situ kan, kita kan nggak malu-maluin di AFF-nya. Kita kalah lawan tuan rumah Malaysia di Bukit Jalil, tapi kita juga kan bisa menang Singapura. Ya itu kan pertama kali kan tim nasional Indonesia bisa menang lawan Singapura di AFF, ya kita bisa menang. Ya apa yang kita sudah lakukan sudah maksimal lah. Sudah maksimal, tapi kan untuk menjuarai turnamen memang harus punya persiapan. Terus harus punya opsi-opsinya. Kita kan kalah lawan tuan rumah. Ya itu ada banyak hal, tapi ya syukur kesejahteraan pemain-pemain yang dipanggil pada saat timnas waktu itu, sekarang ini kalau aku lihat kan kesejahteraan mereka kan sudah jauh lebih baik. Jadi mereka harus berterima kasih dengan kesempatan untuk bisa gabung di tim nasional, walaupun eranya agak gelap ya. Iya. Era paling membingungkan pada saat itu. Bingung banget tuh mau kemana nih kita jadinya. Tapi itu jujur ya, di tahun-tahun itu euforia kita kayak dari 2010 kita euforia terhadap timnas yang gegap gempita, menuju yang kayak 2012 terus secepat itu gitu loh, gegap gempita ini terus kemudian Hilang. memudar Iya. gitu kan Iya. ya. Karena situasional ya, situasional membuat orang ngapain ya? Iya, kayak coach. gini kacau ngapain? Jadinya yang support jadi bingung gini, kita mau gimana karena takutnya kesini nanti yang di sini jadinya serba nggak enak kan. Yang ini nggak boleh kesini, yang ini nggak boleh kesana. Iya, jadinya kan nggak karena ya misalnya nggak begini, diituin. kita kan punya basis fans itu kan bisa kita bisa sebut yang biru dari Bandung. Iya. Selalu ada yang biru, kamu lihat? Iya. Ya dimanapun ya, dimanapun yang merah ya. dikit, yang merah dikit. Bener, yes. Selalu ada yang biru. Sama, saya juga biru, Nerazuri. Karena gitu coach, aduh klub-klub minoritas, aku nih. Masih ada waktu Masnya untuk nih tobat. Enggak. Mumpung di bulan puasa. Enggak, kamu harus ke Palestina deh diajak sama coach nanti. Ke Gaza diajak sama coach. Main bola apaan Harus itu? bukan sama Cardiff City. Cardiff City. Warnanya apaan tuh? Jadi kalau misalnya ngelihat dari ya pas lagi zaman dualisme itulah coach. Ya mungkin pelajaran yang kita bisa ambil dan ini jangan sampai kejadian lagi nih. Ya Ini betul, apa tuh? betul. Ya sayang ya, sayang karena memang ini negara besar. Walaupun orang kan suka salah, orang di Indonesia ini kan 280 juta, tapi kan database pemainnya kan nggak sebesar itu. Iya betul. Tapi sekarang ini kan PR itu kan yang kita akan kejar itu adalah pembinaan. Karena ya sebagai negara besar, ya kita kan nggak bisa kalah tuh misalnya lawan Myanmar dong dalam pembinaannya, itu kan nggak masuk akal. Myanmar itu segede Bogor. Iya. Jadi kan nggak, itu kan Banyak nggak orang masuk. Sunda di sana. Enggak harus. Tapi ada Surya Kencana. Ada Surkan. Jadi kita harus kejar pembinaannya. Makanya PSSI sekarang kan memang fokus untuk direktur tekniknya yang lebih berpengalaman, terus pelatih juga supaya pembinaan itu kan bisa kita kejar.
Karena dalam waktu 10 tahun terakhir itu kan Thailand dan Vietnam itu kan mereka memang lakukan mereka lakukan pembinaan yang cukup serius. Pembinaan itu kan bukan cuma cari pemain aja, mereka bisa bangun lapangan sepak bola ya dengan kualitasnya bagus, fasilitasnya supaya orang tertarik untuk main bola. Jadi itulah. Kalau dulu ya kalau kita punya anak yang hebat main bola ya itu kan masih ini kita ngomong sama orang tuanya kan orang tua pasti bilang ya nggak jelas lah nak, mendingan kamu kerja di pabrik aja. Ya berita-berita ya gaji terlambat ini kan banyak berita-berita kayak gitu. Dan justru kalau sudah umur 18 tahun kan dari keluarga sederhana kan pasti keluarga itu kan ini kan misalnya kan kuliah kan agak sulit karena orang tua kan nggak punya biayanya. Jadi kan sudah umurnya untuk dia membantu orang tuanya kesejahteraan keluarga. Ya kalau nunggu dari bola kan susah. Betul. Nggak tetap ya. Nah, tapi kan sekarang ini kan beda. Sekarang ini kalau memang itu kan bisa punya kualitas main bolanya bagus, kalau dia masuk di klub di Liga 1 sudah masuk dari EPA ya, di usia EPA yang Pro Elite Academy itu kan memang sudah ada fasilitas, sudah ada finansial juga untuk membantu transport, membantu ini kan sudah jauh lebih baik sekarang. Iya. Ada yang bisa dilihat lah ya. Ada yang bisa dilihat. Ya, kalau sekarang. Iya, tapi kalau ngomongin pelatih juga kan ada yang pelatih asing tuh datang dan pergi gitu. Tapi coach sukses jauh ini bisa bertahan puluhan tahun. 30 Tapi gimana? tahun, 30 tahun. Iya. Tapi ngelihat fenomena pelatih yang suka datang dan pergi itu gimana? Ya pasar di market Indonesia ini kan sudah buka lebar ya untuk dari segi finansial juga. Jadi kan banyak pelatih di luar itu kan tertarik untuk datang ke Indonesia karena memang dari segi marketnya untuk finansialnya kan juga sudah cukup bagus dari kalau dibandingkan dengan Asia Tenggara yang lain ya. Jadi kan itu kan menjadi satu fenomena ya, bukan semua pelatih asing yang datang ke sini kan lebih baik dari pelatih lokal, bukan. Ada banyak pelatih lokal juga kan yang punya kualitas, tapi kan mungkin belum dikasih kesempatan atau belum dikasih fasilitas seperti pelatih asingnya. Karena pelatih asing kalau di klub Indonesia ini kan dia minta ini dikasih, dia minta ini dikasih. Kalau pelatih lokal ini kan dia mau minta ini kan ya coba nanti yang ini lah. Ini kan banyak ini. Dinego dulu atau gimana. Akal-akalan tukang. Ya jadi manajemen klub sepertinya kan lebih sungkan sama pelatih asingnya daripada pelatih lokalnya. Iya. Bukan pelatih lokal nggak punya kualitas. Iya. Ada kualitasnya. Betul. Cuman kadang-kadang kalau pelatih lokal Kadang-kadang seringnya suka dinego. Lebih mudah dinego kayak udah nanti dulu lah. Bola masih banyak, ngapain beli bola lagi? Ya, udah nanti aja. Mas nggak usah bebunyi. Nggak maksudnya masa dari bertahun-tahun masih kayak gitu mulu ya kan. Kalau sama orang sendiri kayak gampang lah. Kalau sama yang asing sungkan. Gitu. Padahal kalau secara kualitas kan sebenarnya ya tadi dibilangin bukan berarti pelatih lokal tidak bagus gitu kan. Cuman karena nggak ada kesempatannya aja kali ya. Iya. Itu banyak banget lah sekarang juga kayak pelatih. Gini kalau ngomongin soal Brazil, kayaknya Brazil tuh udah cukup lumayan lama lah dari 30 tahun yang lalu udah masuk mengakar di sepak bola Indonesia. Sebenarnya apa coach yang kayaknya Klopp gitu? Ya. Yang pertama kan faktor motivasi ya, seperti yang kita bahas di awalnya kan dia melihat ya kalau disuruh pilih kamu mau ke Premier League atau mau ke Indonesia, gua mau ke Premier League dong. Tapi kan di sana kan market kan dengan kualitas dia itu kan belum bisa menerima. Nah, berarti kan dia bisa ke Indonesia. Dia bisa ke Indonesia dan memang di sini kan dari segi cuaca kan hampir sama kayak di Brazil. Dari segi ya itu sama-sama kan tropis ya. Jadi kan hampir mirip. Jadi main bola juga di sini kan postur juga kan nggak beda juga dengan tidak ada yang tinggi banget juga kan, walaupun sekarang kan sudah ada pemain kita kan sudah cukup tinggi ya. Tapi dulu kan enggak. Ya, sama rata lah ya, sama se-average lah. Andik Firmansyah, Bima Taufik, terus Evan Dimas, Otto Maniani. Itu sama. Sekarang kan sudah Rizky Ridho. Sudah lebih ini ya. Bukan berarti yang aku sebut tadi main bola nggak bagus loh, mereka hebat main bola juga. Masa ya kita tidak mengakui Otto Maniani? Itu bagus, kenceng dia kiri. Tapi memang sekarang kan sudah lebih tinggi. Secara postur kan sudah lebih tinggi. Iya. Tapi kalau pemain Brazil merasa ya lebih dengan kualitas
main bola di sini, caranya bermain bola di sini kan lebih cocok, lebih cocok untuk pemain Brazil gitu. Makanya pemain Brazil banyak yang sekarang ini dari dulu lah, Dari dulu. sudah cukup menjadi andalan di tim masing-masing di mana mereka bisa dikontrak. Coach punya lisensi sepak bola lapangan besar tapi juga aktif di dunia futsal. Ya. Di Black Steel Manokwari, Ya, Coach. Black Steel. Apa ilmu dari futsal yang menurut coach efektif dibawa ke lapangan 11 lawan 11? Ya itu dalam ambil keputusan cepat ya. Karena di futsal itu memang luar biasa, intensitasnya jauh beda. Jauh beda. Makanya kan regulasi juga kan harus keluar masuk. Karena pemain itu kan di futsal itu kan dia maksimal itu kan dia bisa efektif di lapangan sekitar 4 menit. Oh iya. Ya 4-5 menit harus ganti, dia istirahat dulu. Makanya itu penting itu kamu punya tim. Bukan hanya 4 atau 5 pemain aja. Karena kan kita rotasi pemain itu kan cukup intens. Kedalaman skuadnya juga Ya, harus jadi dipikirin, Coach, ya kita bisa lihat kemarin timnas futsal itu kan masuk ke 4 pemain terus nanti keluar masuk lagi supaya dan memang supaya stabil, supaya pemain kan bisa istirahat sekitar 1 menit 2 menit di luar, nanti dia bisa maksimal lagi di lapangan. Jadi dalam hal decision makernya kan memang bisa banyak yang kita bawa dari futsal ke sepak bolanya supaya, dan memang hal-hal juga kombinasi taktikal, kombinasi untuk set piece, untuk ini kan bisa juga banyak. Itu bisa diaplikasikan ke Bisa sepak bola ya. diaplikasikan untuk sepak bola. Iya. Oh, berarti ya kalau tadi dibilang 4 menit paling efektif ya untuk pemain futsal ya. Teman-teman kita tuh mainnya setengah jam gitu nggak apa-apa sih, Coach. Ya. Ya terlalu ini Mas, terlalu Maksa. Terlalu maksa Mas. Nggak mau diganti itu Bukan namanya. karena nggak mau diganti, emang nggak ada pemain lain. Mau nggak mau. Mau atau nggak mau. Setengah jam lumayan juga ternyata ya. Lumayan. Ternyata efektifnya cuma 4 menit lah, kita main setengah jam kita mah. Nah, ngapain main sampai 4 menit woi? Ngapain main sampai setengah jam itu? Kayak gak ada banget yang urunan lagi itu. Iya kan nggak ada lagi pemain lain. Capek dah. Kalau pandangan coach tentang coach Hector Soto gimana? Ya kita kan harus memberikan support. Itu satu ya, karena coach Hector Soto itu kan sudah membuat futsal Indonesia itu ke next level. Apalagi kemarin kan dengan bisa final ya, melawan juara dunia itu kan memang satu hampir menang. Hampir menang. Itu memang satu hal yang kita harus apresiasi dan kita luar biasa itu. Bukan perangnya cuma coach Hector Soto, pelatih sebelumnya juga kan punya peran untuk building di timnya. Itu termasuk coach dari Jepangnya, termasuk Marco Sorato dari Brazil itu. Mereka punya peran itu karena pemain-pemain yang ada dari zaman-zaman coach Marco Sorato, Heisuke itu kan memang hampir sama. Hampir sama, jadi kan memang ada beberapa pemain-pemain muda yang masuk. Jadi coach Hector Soto ini kan memang sudah membuat satu programnya yang kita melihat kan sudah yang terbaik. Di dalam dan di luar lapangan, termasuk pembinaannya, termasuk scoutingnya daerah, itu programnya berjalan dan memang bisa sukses. Mudah-mudahan bisa lanjutkan suksesnya ke depan. Amin. Karena yang mengagumkan dari final ini ya, kita bahas sedikit ya, final futsal kemarin ya, kita tuh nggak pernah mengejar, kita selalu ada posisi dikejar mulu. Jadi dari 2-0 kalau nggak salah ya, 2-0 apa 3-0 ya? Dari 2-0, 2-1, 3-1, 3-1, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5. Wow, luar biasa. Luar biasa. Dan kita kalah di penalti ya. Iya. Satu pencapaian yang luar biasa. Ya mudah-mudahan jadi pemicu ya untuk supporter juga akan semakin mendukung. Ya karena mau atau nggak mau kan kita pengen melihat kan satu kayak Jakarta Arena itu kan penuh. Itu kan pasti kan ke pemain juga kan, wah mereka lihat pada saat pemanasan aja mereka lihat, wah ini dari faktor psikologis gua harus keluarkan kemampuan aku 100% supaya ini jangan sampai di sini ada yang kecewa. Itu bagus. Jadi pemain ke-6. Futsal berapa orang sih? Berapa orang? 4, 5, 6 bener ya? 5 kan di lapangan. Iya, jadi pemain ke-6. Ke-6 lah ya. Iya, kalau di bola kan pemain 13 sama siapa? Plus wasit. Oh ya, sama wasit itu. Mas hitung siapa? Kenapa jadi 13 orang? Kalau ngomongin ke belakang nih coach.
Jadi ada peran Coach Fabio ini adalah menjadi jembatan antara Federasi Brazil, Ya. CBF, CBF. dan juga Apa Indonesia. namanya? CBF. Apa itu kepanjangannya? Confederation Confederation Brazilian Brazil Football Football Association. Nah. Bener coach. Ya betul. Kamu cuma bisa bahasa Brazil apa tadi? Zuzube. Zuzube. To the mo, to the mo. I want you to the mall. Bukan, beda. I want you to Kita the bisa mall. CBF bro. Confederation Confederation Brazil Brazil Federation Football untuk mendampingi timnas U17. U17 ya? U17 Waktu lagi di ya, sini. di Piala Dunia U17, U17. di Indonesia. Ya satu lagi kehormatan ya. Boleh dibilang saya ini sudah di timnas Indonesia sudah, di timnas Brazil juga sudah. Iya. Jadi satu kesempatan yang luar biasa karena pertama kan ini kan kita bicara tim nasional Brazil dan memang yang hadir di Jakarta pada saat itu kan banyak pemain hebat termasuk Estevão. Estevão datang. Estevão Real Madrid. Yang biru itu. Oh yang Chelsea. Chelsea. Estevão Ya, Chelsea. Stefan kan datang. Estevão waktu itu sih. Stefan ada di Jakarta di timnas Brazil. Jadi Stefan datang tapi memang pada saat itu dia datang sini kan dia sudah dinego sama dia main di Palmeiras di Ya. Brazil tapi dia sudah dinego ke Chelsea. Oh waktu itu belum ke Chelsea ya? pindah. Sudah, tapi sudah iya, fix proses. tapi belum pindah. Belum pindah. Cuman belum tag Belum main kontrak. ya. Maksudnya belum main resmi. Belum main resmi, masih di Chelsea ya? Palmeiras. Jadi ada Stefan, ada juga Victor Reis itu yang dibeli Manchester City, stopper, tapi sekarang dipinjam ke Girona. Girona. Tapi ada juga di Jakarta. Memang ada beberapa pemain itu yang pada saat itu kan memang sudah dikenal sama kita, seperti Hendrik. Dia juga kan, tapi nggak bisa dipanggil karena klubnya kan nggak lepas. Iya. Tapi ada beberapa pemain juga yang datang di sini kan, mereka yang datang ke sini kan rata-rata umurnya 17 tahun, Stefan 16. Tapi memang mereka sudah dinego sama klub-klub di Eropa. Umurnya 16. Ya 16 tahun. 16 Belum tahun. legal nego sama itu Chelsea. masih underage, sudah. masih Iya. underage itu. 16 tahun tuh aku masih main FM loh itu loh. Dia udah main bola, dia udah dikontrak sama Lu Chelsea. main FM, gua masih ngebajak FM gitu. Lah, itu bacakan juga sama. Asli, Sama. Nah, masih bajakan kita. Namanya juga zaman dulu, Bro. Ya, saat itu ya. Iya. saat itu. Sekarang mah tetep Gak ada bedanya harus. mainnya. Ya, Tapi tapi udah nggak baik. beli. Oh iya. Gitu loh. Itu. sebenarnya coach apa yang jadi rahasia dari pembinaan usia dini di luar lah ya, maksudnya dibandingin sama di sini tuh, apakah ada trik-trik khusus atau ada Kalau trik khusus nggak ada, tapi setiap klub di Brazil itu kan boleh klub besar atau klub kecil itu kan memang mereka fokus ke pembinaan. Jadi ada beberapa klub kecil, maksudnya klub yang regional itu memang mereka punya akademi, mereka punya, dan itu kan memang nggak bayar. Maksudnya kalau memang dilihatnya ada bakat kan silakan gabung. Nanti kan pasti ada proses-proses seleksi di dalamnya betul. ya. Iya. Tapi kan boleh gabung, nggak masalah. Ya klub-klub seperti Flamengo, seperti Palmeiras, Corinthians, klub besar itu kan mereka punya perwakilan-perwakilan di setiap kota di Brazil itu kan ada. Oh, Supaya talent mereka scouting. melihat talent scoutingnya, mereka lihat bakatnya kan mereka bisa. Karena ibaratnya begini, Vinicius Junior sekarang kalau dia pindah dari Real Madrid ke misalnya ke jangan ke MU tolong ke Chelsea, ke Chelsea. Chelsea. itu kayaknya kamu. Vinicius Junior pindah ke Oh iya. Chelsea. Nggak ada. Manchester Kalau City, dipindah ke Manchester Chelsea, United. Tapi Chelsea pemain Brazil jarang ada yang kecium loh ya. Ada. João Pedro bagus. João Pedro, terus- iya. Joao Pedro bagus. Joe Pedro. Caicedo, is he Brazilian? Caicedo bukan. Tapi kalau misalnya kalau pindah ya, kalau pindah itu kan klub yang membina Vinicius Junior dari awal itu kan dia tetap dapat royalty dari FIFA. Dari proses itu. Dari proses pemindahan Iya. itu sebagai klub pertama Iya. sebagai akademi pertama. Akademi lah. pertama dia. Jadi masih tetap dapatnya. Oh, sampai kapanpun dia pindah. Ya, itu kan memang gitu ya? FIFA rules itu. Oh, wow. Baru tahu gua ini. Wow. Itu ada. Oh, itu gitu ada. ya. Jadi ya itu. Jadi kalau di Brazil itu kan memang di dalam satu tim atau dalam 100 pemain itu misalnya kalau dibina oleh salah satu kecil ya, tidak mungkin nggak semua pemain itu akan Yeah. menjadi pemain bola profesional. Tapi Yeah. kalau mereka bisa lahirkan satu Vinicius Junior, itu pasti
nolnya di rekeningnya kan cukup banyak. Wow. Oh, pantesan akhirnya mereka jadinya talent scoutingnya dengan benar Betul. dibina dari Jadi ada mantan pemain yang terlibat untuk scouting pemainnya. Karena ya seperti tadi, kalau memang dia bisa main di negara, pokoknya di negara kecil di Eropa atau gimana dimanapun itu, tapi kalau memang dia sudah pakai jersey timnas Brazil itu, ya itu sudah beda. Sudah beda itu resepsinya kan sudah beda. Iya ya. Aku mau nanya tapi nggak tahu ini akan tayang apa enggak. Tapi aku penasaran aja ini coach. Sebagai point of view orang Brazil melihat kalau untuk pembinaan kita tidak bisa meragukan lagi Brazil memang salah satu yang terbaik di dunia ini untuk dari pembinaan dari SSB-nya ya. Ya kita tahu tadi lah pembinaan dari kecil kayak gimana gitu. Masalahnya adalah ketika sudah tidak di usia matangnya, banyak pemain Brazil yang akhirnya beberapa sudah tidak di sepak bola lagi, coach. Itu kenapa, coach? Banyak. Karena pertama saingan ya. Pertama saingan. Jadi kalau dia lihat ini misalnya ada pemain itu kan yang sudah di umur 18 tahun atau 20 tahun itu, kalau belum jadi ya itu akan sulit karena kan generasi berikutnya kan mendorong langsung dorong terus ya. Yang 17 tahun kan sudah kenceng banget. Yang 15 tahun sudah kenceng banget karena ada kompetisi, Mas. Ada kompetisi di Brazil itu kan sampai usia 10 tahun sudah ada kompetisinya. 10 sudah ada kompetisinya. Iya. Nah, sekarang di Indonesia ini kan kita kan baru punya EPA Pro Elite Academy-nya, tapi kan itu kan tidak 1 tahun penuh. Iya. Jadi kan setelah selesai EPA ini ya pemain kan nganggur. Belum sepak bola putri juga kan yang sekarang ini kan sedang dibahas untuk ada liga supaya putri-putri kita juga kan yang punya bakat main bola itu kan bisa keluarkan kemampuannya dalam liga dan bisa juga mensejahterakan keluarga mereka juga. Padahal mereka ini kan nggak main-main boneka, mereka pengen main bola. Nah tapi ketika udah di usia di luar usia primanya lah coach, misal taruhlah udah 30 ke atas gitu atau udah 30-an 34 ke atas gitu. Banyak dari pemain Brazil tuh yang akhirnya setelah pensiun tidak berkecimpung di bola lagi gitu. Kenapa itu coach? Ya. Karena yang pertama mungkin mereka itu dalam usia muda yang mereka bisa menghasilkan uang kan mereka tidak bisa save uangnya kan untuk bisa hidup setelah masa jaya masa dia primanya itu. lah. Jadi ada lah banyak pemain itu yang memang bangkrut itu ada Ya. karena dia tidak bisa mengolah keuangannya dengan baik. Dan memang itu saya bilang tadi ya kata bersaingan kan luar biasanya. Termasuk untuk kita yang dari Brazil yang datang ke Indonesia yang sampai saat ini kan syukur masih diingat orang. Ya di Brazil itu kan ya tidak main. Ya di Brazil juga dia kembali sebagai mas Brazil. Nggak ada biasa orang aja. yang tahu Carlos Di Melo di Brazil, nggak ada yang Marcio tahu. Souza juga Marcio nggak Souza ada. nggak ada yang tahu. Kecuali keluarganya ya. Itu Kalau dia. keluarganya nggak Kalau tahu, keluarga dia saya orang sudah lah. Diasingkan dong. Dia siapa keluarganya Tetangga nggak kali tahu. kamu. Iya. Maksudnya keluarganya juga kan tetangganya juga belum tentu tahu Nonton kalau bola, ya. Marcio Souza ini di Lamongan begitu Ya, dipuja-puja loh. betul, Iya. betul. Aku nonton langsung itu bapak-bapak di sebelahku. Marcio kayak nabi kalau Edan umpan. itu. Masa kayak nabi? Sumpah nggak bohong, nggak ngurangi kata-katanya. Marcio kalau umpan kayak nabi itu membelah lautan. Sumpah. Itu dia bilang. Segitunya ya? Segitunya, coach. Marcio tuh di Lamongan dipuja-puja itu. Kalau pulang ke Brazil, Kalau pulang ke Brazil, tetangganya juga nggak tahu. Ya. Marcio kerjanya apa le? Masih kerja, aduh nganggur. Anggur Dia dia pulang-pulang. pulang. Betul. Marcio kemana? Indonesia. Oh, nelayan. Nggak ada harganya ya di sana katanya. Enggak. Ya, jadi ada banyak yang memang sampai karirnya kan nggak sampai mau jadi pelatih misalnya. Iya. Ada banyak. Ya, yang jadi pelatih juga kan dikit. Dikit, Ya, Dunga salah satu pelatih terbaik tapi ya. Ya. Tapi Ronaldinho, Ya kan mereka bisa main bola. iya. Mereka itu dikasih anugerah dari Tuhan itu kan bisa main bola. Ronaldinho kan nggak bakal bisa melatih. Kalau menurut saya ya. Karena apa yang dia lakukan dengan bola itu kan dia pasti berpikir begini, kok passing kontrol bola seperti ini kok kamu nggak bisa? Betul. Kok gua kan bisa? Standarnya Ya aja standarnya beda. beda. Justru di situ Iya. kan orang bilang ya saya ini pengen dilatih supaya saya Seperti juga lu. bisa. Tapi kan saya tidak lahir dengan anugerah seperti Anda. Nggak bisa dia. Bayangin aja Maradona lihat timnya main,
Dulu saya bisa lewat 2-3 orang, ini anak ini kontrol bola aja nggak bisa. Bener juga tuh. Kan Jadi, kesel itu sendiri betul, gitu. betul. Kan kesel. Berarti di situ kan psikologi seorang pelatih itu kan memang harus sadar bahwa gue sekarang ini kan bukan pelatih dan dia memang ini kan tidak bisa seperti aku dulu. Tapi paling tidak kan saya bisa ajarin dia sedikit demi sedikit supaya dia belajar. Ada mentalitas pelatih. Ya. Iya betul. Itu point of view menarik sih. Iya, sama jatuhnya jadi kayak semua orang nggak semua orang bisa jadi guru gitu aja. Ya. Iya, iya. Iya loh, nggak semua orang bisa jadi Betul. guru gitu. Tapi semua orang bisa jadi pembicara bisa. Ya. Bisa. Jadi murid bisa. Bisa. Seolah-olah paling langsung aja. Ya, oke. Terima kasih Coach Fabio. Terima Iya kasih. betul. Thank you, Coach Fabio. Kita di sini selalu ada memorabilia yang Wah. bisa ditandatangani. Tanda tangan ya. Nanti minta tanda tangan dari Coach Fabio akan kita lelang di Tokopedia. Gak harus. Enggak, Coach bercanda. Boleh ditandatanganin. Dan buat Pension Mania juga jangan lupa buat like, subscribe, share, komen. Tapi komennya yang baik-baik aja, Ya, santai-santai coach, aja, pakai yang tenang-tenang aja. Dan kalau misalnya pingin, undang ini dong, boleh kasih tahu sama kita juga di kolom komen ya. Bilang aja pingin ngundang siapa gitu. Plus kalau kamu juga pingin ngedapetin Nintendo Switch atau enggak juga PS5, jangan lupa buat follow Mention Sport FC. Karena tiap bulan ya kita akan mengundi 1 orang beruntung. Betul banget. Jangan sampai ketinggalan. Oh iya, terus juga yang mau ngeklip boleh. Kita Ayo, tiap cepat. episodenya bakalan ada 2 orang yang akan mendapatkan hadiah untuk masing-masing mendapatkan Rp500.000. Oke? Mantap. Banyak banget lah kita mau ngasihnya. Nanti juga Iya, bagi-bagi hadiah loh. bulan puasa ini kita juga akan keliling ke rumah kita masing-masing. Ya. Udah takut, udah pada ngeliat gini ya. Apaan Apaan nih? Oh di luar. Ada keliling-keliling. Tiba-tiba punya acara sendiri. Ini jersey futsal. Betul. Indonesia, futsal timnas Indonesia Timnas Indonesia. yang sudah ditandatangani oleh Coach Fabio. Coach Fabio. Obrigada. Terima Obrigado. Tuh ngomong-ngomong saat ini udah jadi. Oh iya, yuk. Jadi belum Udah Mas? matang nih satenya nih. Jadinya kita Tanya ini. Iya. Terima kasih udah menyaksikan episode Mention Sport kali ini. Ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kita semua sudah dewasa, sudah cukup untuk bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Yang Betul. baik diambil, yang buruk tidak usah ditiru ya. Saya Yusril Farisa. Saya Randika Jamil. Saya Natasha Germania dan Saya Coach Fabio Oliveira. pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye. Ciao. Mansion Radio.